Siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda? Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Firaun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masitoh merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi insan yang sejati. Beliau merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihissalam. Siti Masitoh merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi, lantas beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masitoh dan anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masitoh dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja pun siap menikahi Masitoh. Namun sang anak raja enggan menggauli sang istri, dan pada suatu ketika, anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun kamu harus menjaga rahasia ini." Siti Masitoh pun ternyata memilih yang kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda, anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masitoh pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masitoh, dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Masitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut bismillah. Lantas Masitoh bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah, dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Firaun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Firaun. Di dalam kitab Qasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masitoh adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam. Itu yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israel. Jadi Masitoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir alaihissalam. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masitoh, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masitoh menjadi pembantu rumah tangga istana Firaun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya Imam Siti Masitoh. Pada saat itu, di pagi hari di istana Firaun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan, walau terlihat sangat akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masitoh. Remaja putri itu duduk menghadap cermin sementara Masitoh asik menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu. Sambil melakukan aktivitas, mereka bercakap, "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Masitoh pun menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik. Bibi tidak bohong kan?" Lalu Siti Masitoh pun menjawab lagi, "Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri?" "Iya, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka pun asik bercakap-cakap dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memang dikaruniai otak yang cerdas. Hingga tidak terasa, sisir di tangan Masitoh terjatuh. Masitoh pun mengucapkan, "Subhanallah, ampun Tuan Putri, maafkan hamba." Si putri pun berkata, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Bibi Masitoh menjawab, "Ampun Tuan Putri." Tuan Putri berkata, Bukan yang itu Bibi."
Seketika bias wajah ibunda Masitoh menyadari keteledorannya. Terpaku beberapa saat, hingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakan dengan terbata-bata, "Subhanallah, siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" Masitoh pun menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, Tuan Putri." Lalu sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku Raja Fir'aun?" Tercekatlah ibunda Siti Masitoh, terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Masitoh pun berkata, "Benar Tuan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu. Sudahlah Tuan Putri, lupakanlah itu tidak penting." Dan mereka berdua pun melanjutkan kegiatan dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting sebelumnya. Di balai ruang istana Fir'aun, nampak berkumpul sang raja dengan punggawa-punggawa kerajaan Mesir lengkap dengan pendetanya. Mereka asik bercakap-cakap. Raja Fir'aun berkata, "Bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" Pendeta menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." Raja Fir'aun berkata, "Bagaimana dengan keperluan untuk membangun itu?" Pendeta mengatakan, "Tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan." "Dan bagaimana dengan pekerjaannya?" Fir'aun berkata. Pendeta pun menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba." Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersungging di bibir, mendekati sang raja, duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang Tuan Putri. Dengan logat manja, Tuan Putri itu berkata, "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Terkesiap Raja Fir'aun demi mendengarkan perkataan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku dengan kekuasaanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidupnya." Putrinya pun berkata, "Tuan hamba, kemarin Bibi Masitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuanku Raja Fir'aun." Sontak Raja Fir'aun berdiri dengan rasa amarah yang teramat. Raja Fir'aun pun berkata, "Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masitoh?" Putrinya pun menjawab, "Bibi Masitoh menyebut asma Allah bukan asma Tuhanku Raja Fir'aun. Siapa itu Allah?" Raja Fir'aun pun berkata, "Putriku, hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku." Semua yang hadir terdiam membisu hening. Raja Fir'aun berkata, "Punggawa, tangkap dan masukkan Masitoh budak Bani Israel itu ke dalam penjara." Semua punggawa berdiri dan serempak menjawab, "Duli Tuhan hamba." Raja Fir'aun berkata, "Pendeta, persiapkan pengadilan untuk Masitoh secepatnya." Sang pendeta pun menjawab, "Duli Tuhan hamba." Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya apa yang telah disampaikan akan membuat celaka yang paling disayanginya. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret ibunda Siti Masitoh dengan paksa. Pengawal pun mengatakan, "Celaka engkau dan keluargamu Masitoh." Masitoh menjawab, "Ampun Tuan, ampun Tuan," dengan wajah yang teramat takut. Dan di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. 2 orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya. Hingga terdengar suatu pintu dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut spontan. Mereka berkumpul, anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masitoh. "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masitoh pun menjerit, "Abi, Abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan. Di depan mereka duduk bersimpuh tertunduk dengan tangan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masitoh didampingi 2 orang pengawal kerajaan, dan di sebelah kanan kirinya, nampak di sebelah kanan keluarga Masitoh dengan muka tertunduk lesu, lelah, dan takut, dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Fir'aun berkata dengan suara lantang, "Masitoh, katakan Fir'aun Tuhanku." Dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Masitoh pun tetap tak mau bergeming hingga Raja Fir'aun mengulanginya.
Ketiga kalinya Masitoh pun berkata, Allahu Ahad. Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masitoh. Para punggawa pendeta dan pengawal bergumam mencemooh. Masitoh, lancang kamu berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masitoh, Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa. Namun apa yang terucap dari mulut Masitoh adalah Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masitoh, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masitoh. Masitoh, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu. Namun Masitoh pun tetap mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Fir'aun berkata, Masitoh, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan. Masitoh, kalau engkau aku jadikan istriku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masitoh tetap berpegang teguh dan mengucapkan Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masitoh dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masitoh. Semakin marah Raja Fir'aun demi mengetahui keteguhan hati Masitoh. Masitoh, engkau pilih mana keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masitoh tetap berkata, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat. Pengawal, seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak, kata Fir'aun. Pengawal pun menarik lengan suami Masitoh, sementara balita yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Terangkat muka masih memandang suaminya pun dengan suaminya. Mereka berdadu pandang dan saling tersenyum. Masitoh pun berkata, Syahid, kemuliaan surga menunggumu. Suaminya berkata, Insya Allah Masitoh, relakan. Dengan kasar pengawal menariknya. Ketiga anak Masitoh pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masitoh mengatakan, Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak bertemu di surga. Semakin geramlah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun berkata, Katakan Fir'aun Tuhanku. Tetap saja mulut Masitoh mengatakan Allahu Ahad. Raja Fir'aun berkata, Seret anak pertama Masitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masitoh. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama-nama ibunya. Masitoh mengatakan, Sebut asma Allah anakku. Dengan muka sendu, anak pertama mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun pun berkata, Bagaimana Masitoh? Sebut Fir'aun Tuhanku. Masitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Raja Fir'aun berkata, Seret anak kedua Masitoh. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masitoh. Pengawal menariknya dengan paksa, dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu, Masitoh mengatakan, Sebut asma Allah anakku. Lalu anak kedua itu menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun berkata, Bagaimana Masitoh? Sebut Fir'aun Tuhanku. Masitoh tetap menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Seret anak ketiga Masitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masitoh. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya, pengawal menariknya dengan paksa. Anak ketiga pun mengatakan, Umi, ibuku, ibuku. Masitoh menjawab, Sebut asma Allah anakku. Lalu anak yang ketiga menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun berkata, Bagaimana Masitoh? Sebut Fir'aun Tuhanku. Masitoh tetap berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Keteguhan imam ibunda Siti Masitoh semakin membuat Raja Fir'aun marah. Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsu Masitoh. Ibunda Masitoh menundukkan kepala mencium anak bungsu yang digendongnya. Sebut Fir'aun Tuhanku, atau aku rebus anak-anak bungsumu. Ibunda Siti Masitoh tercekat. Ada keraguan di wajahnya ketika melihat roman anak bungsu digendongnya. Terdiam sambil terus mencium wajah anak bungsunya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mujizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu berbicara kepada ibunya, yaitu Siti Masitoh. Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang kufur. Relakan ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Semua yang hadir di ruang sidang tersebut akhirnya terkejut. Masitoh berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad.
Allahu Ahad. Subhanallah, Engkau Maha Agung ya Allah. Ampuni hamba-Mu yang sempat ragu. Raja Fir'aun pun berkata, seret anak bungsu Masitoh. Dengan menjerit Masitoh berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dengan mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal, hingga Masitoh jatuh terduduk menyimpuh, tertunduk, dan menangis. Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air matanya. Sekarang hanya tinggal engkau seorang, Masitoh. Katakan Fir'aun Tuhanku. Masitoh pun tetap berkata, Allahu Ahad. Raja, engkau telah renggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Pengawal menyeret lengan Masitoh. Masitoh tidak melawan mengikutinya, dengan hati ikhlas menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masitoh dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk, mendapatkan pelajaran berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman. Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas, terjadilah peristiwa yang aneh. Setelah itu muncul bau yang harum. Tulang-tulang Siti Masitoh dan anak-anaknya dikubur di satu tempat. Hingga suatu hari, dalam Isra Mi'raj Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Dan demikianlah kisah dari seorang muslimah yang berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya, dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Demikian dari kami, kisah Masitoh yang sangat teguh terhadap iman yang diyakini, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menambah keimanan kita semua, dan apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.